Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nazril akan melanjutkan presentasi dari Erlangga tadi di CSS Basic. Jadi CSS yang akan saya jelaskan itu tentang isi codingannya, jadi bukan lagi membahas sejarah. Kita langsung aja lihat codingannya. Jadi di sini udah ada codingan CSS inline yang tadi sempat dijelaskan oleh Erlangga sebentar. Inline itu adalah codingan CSS yang dimasukkan ke dalam tag HTML-nya. Misalnya tag H1 style background color. Ini background color itu termasuk ke dalam bagian deklarasi dan disebutnya property ya. Disebutnya property dan ini disebutnya nilai value. Property and value. Kalau background color itu propertinya, Dodger Blue itu value-nya. Terus yang sama yang bawah juga. P style background color itu pop propertinya, tomato itu value-nya dan hasilnya itu kayak seperti ini. Berubah ya. Hello world jadi warna biru, paragraf jadi warna orange, warna tomat. Lanjut ke border color. Kenapa saya masih bahas langsung ke border color? Karena masih berhubungan dengan color, jadi masih inilah, masih belum terlalu jauh bahasanya, masih tentang color, meskipun beda properti. Tapi value-nya tetap. Jadi kalau di border itu propertinya border, terus value-nya itu ada 3 di sini. Saya tulis ada ukuran 2 pixel, terus ada tipenya solid itu cuma garis doang, satu garis. Terus baru warnanya. Di sini kita ganti warna jadi tomat, Dodger Blue sama violet dan ini hasilnya seperti ini. Lanjut lagi, kita masih bahas warna, tapi kali ini di teks. Properti teks, properti warna di teks itu color. Yang diganti tetap tomato, Dodger Blue sama medium sea green. Mari kita lihat hasilnya jadi seperti ini. Yang atas tomato, yang tengah Dodger Blue, yang bawah medium sea green. Nah, sekarang kita bahas tentang warna yang bisa dipakai di CSS itu nggak cuma warna-warna yang bisa disebutkan pakai bahasa manusia kayak tadi ya. Tapi bisa juga pakai RGB misalnya. Kalau misalnya RGB itu red, green, blue. Yang paling kiri itu red, tengah itu green, kanan itu blue. Untuk nilainya semakin gede mereka itu nanti kalau mereka bertemu di 255, 255, 255 bakal jadi putih. Tapi kalau 000 mereka bakal jadi hitam. Itu buat yang RGB. Kalau yang buat yang kedua itu ada hexadesimal. Hexadesimal itu sebenarnya cuma nge-convert RGB juga. Jadi 2 digit hexadesimal awal itu untuk red, terus digit ketiga keempat itu untuk green, digit kelima dan keenam itu untuk blue. Dan eh, notasinya itu mulai dari 00 sampai FF. Itu setara dengan 0 sampai 255 kalau di desimal. Sama kayak yang atas ya. Maksimalnya 255 tuh yang red, green, blue. Itu untuk yang hexadesimal. Satu lagi itu hue, saturation, sama lightness. Hue itu eh, seperti lingkaran, ada lingkaran. Kalian punya sebuah lingkaran 360 derajat. Nah, mulai dari derajat 0 sampai 120 itu bagian red. Terus kalau misalnya lebih dari 120 tapi masih di bawah 100 sampai 240 itu bagiannya green. Terus dari 240 sampai 360 nah itu bagiannya blue. Itu untuk colornya hue. Terus saturation itu untuk eh, warnanya terlihat atau tidak. Jadi kalau hue, kalau saturationnya makin turun itu makin tidak berwarna, jadi putih abu gitu. Jadi hitam putih lama-lama kalau jadi 0. Tapi kalau jadi 100 itu warnanya jadi makin kelihatan. Satu lagi lightness. Lightness itu pencerahan, kecerahannya, pencerahan. Pencerahan warnanya jadi ada merah cerah, ada merah yang gelap banget gitu. Kita lanjut. Begini nih. Ini semuanya sama ya, tomato. Cuma beda-beda di RGB-nya. Bisa kita convert nih, 255 itu kan tadi saya bilang paling gedenya FF di Dexa no, di Hexa. Nah, jadi di sininya tetap masih FF.
Terus 99 itu green, 99 di desimal itu, 63 di hexa. Terus 71 di blue, 71 desimal itu 47 di hexa. Mungkin kita bakal belajar cara nge-convertnya di mata kuliah lain dan lain waktu. Terus ini HSL-nya. 9 itu masih bagian dari red, 100% biar kelihatan warnanya, saturasinya. Terus 64% biar kelihatan lebih cerah gitu. Soalnya kalau 50% kayak merah biasa gitu, nggak cerah tapi nggak terang juga. Tapi kalau 64% jadi rada terang kayak tomat gitu. Yut. Beralih dari warna, sekarang kita balik lagi ke background, tapi bukan pakai warna backgroundnya, kita pakai foto. Dan fotonya itu bisa nempel di atas. Jadi saya di sini pakai stylenya di dalam HTML, pakai embed, yang metode embed yang tadi Erlangga jelaskan. Lalu di dalam tag body, nah ini nih, tag body ini namanya selector. Jadi kita bakal ngedit semua yang ada di body. Gitu. Sekarang background image yang ada di body, value-nya URL karena kita bakal manggil file keluar. Di sini nama filenya langsung karena si nama file fotonya satu folder dengan file HTML-nya. Jadi nggak perlu pakai folder lagi di belakang nama filenya. Terus background repeat itu untuk mengulang backgroundnya. Kalau misalnya kita pakai background yang ukurannya kecil terus kita repeat jadi full gitu. Tapi kalau no repeat itu nggak diulang, jadi cuma sekali doang nempel di bagian tertentu. Bagian background position itu untuk menentukan posisi si backgroundnya. Misalnya yang saya tulis di sini right top, pasti dia bakal ada di kanan atas. Terus background attachment fix ini tuh supaya nanti kalau misalnya teks kita banyak ke bawah itu nggak akan nggak akan apa ya namanya, akan tenggelam, bakal tetap stay di atas, di kanan atas. Sebenarnya seperti ini, background image yang ada di kanan atas. Terus ini sebenarnya bisa di scroll karena ini PowerPoint nggak bisa saya scroll. Pokoknya ini kalau di scroll, di image-nya tetap di atas aja, nggak pindah-pindah. Kita lanjut beralih dari background, kita bakal nge-style border. Di border itu ada yang bordernya titik-titik, ada yang bordernya garis putus-putus, ada yang garis, ada yang garisnya dua. Tuh, nah, kita lihat. Ini macam-macamnya. Ada double, groover, rich, inset, outset. Ini no border nggak kelihatan. Hidden border itu sebenarnya ada bordernya tapi di hidden. Nah ini yang mix. Jadi beda-beda. Yang atasnya dot, yang kanannya garis putus-putus, bawahnya solid, kirinya double. Nah ini bisa diwarnain ya border juga. Ini codingannya kan border style solid. Dia jadi garis doang. Terus colornya red. Dia jadi warna merah. Terus yang kedua warna biru, terus solid. Nah yang ketiga itu dot, itu titik-titik dengan colornya blue, jadi biru dia. Terus kita lanjut ke margin. Margin ini itu untuk jarak di luar konten ya. Jarak di luar konten ya. Ini kan kontennya saya pakai background color warna biru kan. Terus dikasih border juga biar kelihatan ini kotaknya. Margin itu bakal ngebatasin antara satu satu div dengan div lainnya, satu elemen dengan elemen lainnya. Ini misalnya ini elemen H1 dengan elemen div yang saya buat ini bakal kepisah sama margin. Bakal ada jarak sama margin. Misalkan margin topnya 100. Ini jarak ini 100 pixel, ke bawah juga 100 pixel. Maaf, bawah jadi 100 pixel. Kanan kirinya 80, kanan 150. Itu. Nah, oh ini maaf saya kayaknya belum ganti judul CSS margin, oke. Masih kita pindah ke padding. CSS padding itu jarak tapi di dalam konten, di dalam si paragrafnya, di dalam si kotaknya. Jadi dia bakal ngasih jarak antara tulisan sama border. Ini kan kita kasih border kan ya di luar. Nah,
dia bakal ngasih jarak si konten sama border. Di sini padding topnya 50 px, dia 50 px ke bawah, ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanannya, kiri 30, kiri 80, kanan 30. Ini jarak antara teks sama border. Nah ini, kalau kita simpulkan jadi seperti ini. Margin itu yang di luar, konten itu yang tulisan kita, atau gambar kita, atau apapun, pokoknya konten kita di dalam. Terus padding itu antara konten dan ini, konten dan border. Yang warna merah ini border ya. Oke, lanjut. Ada width dan height itu untuk ngasih panjang dan lebar ya. Width itu panjang, height itu lebar. Langsung kita masuk ke text formatting. Text formatting itu isinya ada text align, transform, sama decoration. Karena tadi color udah kita bahas ya di atas. Nah, ini saya udah bikin codingannya. Ada yang pakai border di luarnya biar kelihatan. Ini biar ngasih ini aja, ngasih kotak. Terus H1-nya di tengah. Transformnya uppercase. Uppercase itu untuk biar semuanya kapital. Colornya ini nggak bisa saya terjemahin, mungkin warna hijau. Mungkin ya. Terus P-nya untuk tag P, propertinya itu text indent. Text indent itu untuk uh, menjolok ke dalam kayak paragraf baru. Text align-nya justify itu untuk supaya si teksnya itu nggak rata kiri, rata kanan kiri. Letter spacing itu untuk setiap huruf, ya setiap huruf. Di setiap huruf itu ada jaraknya gitu. Terus di sini tag A, text decoration itu tadi ngubah warna ya sebenarnya. Oke, langsung. Nah ini, benar kan warna hijau? Ini yang tadi kita pakai yang center, H1 center dengan colornya hijau, tapi pakai hexa. Ini text indent yang menjolok ke dalam. Terus ini jarak antar hurufnya mungkin ada 3 pixel karena tadi kita atur letter spacing. Terus ini try yourself-nya warna biru karena di sini colornya warna biru ya. Ya merahnya 0, green blue-nya ada. Jadi warnanya biru ke muda gitu. Ini kalau kita hover atau kita klik, dia nggak akan berubah si ininya, si teksnya nggak akan berubah warna karena kita di sini text decoration-nya non. Lanjut lagi ke font. Font itu ada font style, font size, dan font family. Nah, ini saya bikin codingan lagi. Ini di dalam CSS lagi, di dalam HTML lagi ya, embed. Terus ini hasilnya yang bawah. Pertama, di body saya kasih font family-nya Comic Sans. Jadi semua yang ada di sini Comic Sans ya. Tapi yang kedua, itu dikasih dot size. Dot size itu untuk menentukan kelas. Jadi nanti di P-nya kita kasih kelas, di tag P-nya kita kasih kelas size. Dia bakal membesar, berubah jadi ukurannya 20 pixel. Lanjut lagi yang style. Style itu font style itu untuk kayak italic, bold, dan lain-lain. Langsung ke list. Sini kita bisa lihat ada beberapa list yang bisa kita ubah. Ini kan ada unordered yang urutan yang nggak ngaruh, 1, 2, 3-nya nggak diliatin. Itu ada yang bulat, ada yang kotak, itu circle sama square. Atau yang ordered itu ada Romawi atau alfabet. Atau biasanya normalnya angka ini ya, angka biasa, numbers. Sekali lagi saya udah bikin codingan kayak gini. Dan hasilnya tuh yang tadi di belakang ya. Jadi untuk mengcoding circle, kita pakai list style type circle. Untuk yang square, list style type square. Untuk yang Romawi, upper Roman, itu kan gede ya ininya, uh, fontnya, font percase, jadi upper Roman. Nah, kalau yang
satu lagi lower alpha itu untuk alfabet yang kecil. Nanti kalau upper alpha jadinya alfabet yang besar. Lanjut lagi, kita ke float. Float itu kalau misalnya kita masukin gambar di tengah-tengah teks gitu, jadi biasanya kan teksnya itu secara default bakal turun di bawah ini ya, di bawah gambarnya, atau di sebelah kanan gambarnya tapi di bawah, nggak di tengah ini. Tapi kalau si gambarnya kita kasih float left, dia bakal stay di kiri dengan si teksnya tuh masih bisa. Jadi kayak wrap teks gitu. Makanya kalau kita pindahin ke kanan jadi seperti ini tuh. Jadi si gambarnya di kanan tapi si teksnya tetap masih satu baris gitu. Masih satu baris sama si image-nya. Nah, yang defaultnya itu none. Nah, kayak gini. Jadi ada space di sini loh. Ini untuk menghilangkan space di sini itu kita pakai float left atau float right. Seperti itu. Oke, presentasi saya sudah selesai. Mungkin nextnya bakal dilanjut oleh Adi Susetio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.